kriminalisasi. Siapa yang bayar Nabi Muhammad? Siapa yang upah Nabi Muhammad? Siapa yang memberikan sesuatu yang berharga untuk Nabi Muhammad? Tidak. Tapi apakah Nabi Muhammad pernah merasa lelah? Apakah beliau pernah merasa letih? Apakah beliau pernah merasa minder? Kemudian udahlah, capek, umat gak nerima, buat apa terus nyebarkan syariat Islam? Tidak. Nabi Muhammad tetap maju. Nabi Muhammad tetap berjuang. Nabi Muhammad tetap untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya yang ada hampir sampai nanti ada di akhir zaman. Ayohal hadirin rahimahumullah. Kita sudah sebenarnya nggak perlu contoh yang lain lagi, cukup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Cukup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik buat kita. Kemudian diturunkan ilmu tersebut kepada ahlul baitnya, diturunkan kepada orang-orang pilihannya, diturunkan kepada ulama-ulamanya, ulama-ulama mutakaddimin, salafuna solihin, sampai kepada kita. Nah, tapi hati-hati kalau ngikutin ulama-ulama yang benar. Sekarang ini banyak ngaku ulama tapi ulama-ulamaan. Kalau dalam bahasa kitab dikenal dengan nama ulama usu. Bagaimana cirinya? Imam al-Mukarram ad-da'i ilallah al-arif billah alim al-alamah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ajma'in. Beliau katakan, carilah ulama yang ketika ada di satu zaman rezim atau pemerintah di zaman itu banyak orang-orang yang zalim. Ketika ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dimusuhi oleh pemerintah yang zalim, itulah ulama yang sesungguhnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita hidup di zaman pemerintahan yang sudah mulai zalim, sudah tidak mulai mementingkan urusan rakyat, tidak peduli kepada rakyat. Nah, makanya kalau hidup ada di zaman ini, cari ulama yang hak. Tapi keadaan ini sulit. Kalau tidak dengan ilmunya, nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nanti saya di zaman, kata Rasulullah, kamu sulit melihat yang hak dengan yang batil itu bagaikan membedakan benang putih dan hitam ada di waktu fajar. Sementara kita tahu waktu fajar itu adalah waktu yang paling gelap. Susah, mau warna apa aja ngebedain zaman itu, waktu tersebut susah. Nah, bahkan keadaan yang semacam ini sudah dinubuahkan oleh Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Apa kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu taala anhum? Beliau katakan, sayati 'alan nas zamanun. Nanti akan tiba di satu zaman la antakun jiwa himar ahad ilaihim bi mu'min ya'muruhum wa yanhahum. Akan tiba di satu zaman di mana ada seorang atau ada ulama yang dia itu tadi menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dimusuhi, dibenci. Sebagaimana mereka benci kalau mereka melihat bangkainya himar, bangkainya keledai. Nah, kalau sudah terjadi yang zaman yang semacam ini, ketika ada ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dibenci, dimusuhi, bala akan turun. Bala akan turun. Allah akan menurunkan balanya. Meskipun di situ ada 1000 masjid, meskipun di situ ada 1000 majlis, ada 1000 kiai, ada 1000 pesantren, bala akan turun. Maka dari itu Nabi Allah Yusha bin Nun, beliau pernah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Yusha bin Nun, wahai Yusha bin Nun, ini muhliku nabi kaumin arba'ina arba min hiyari minni. Wahai Yusha bin Nun, kata Allah, aku akan membinasakan 60.000 orang dari golongan umatmu, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah. Dan aku akan membinasakan 40.000 orang dari golongan orang-orang yang fasik. Yusha bin Nun heran. Ya Allah, kalau 40.000 orang-orang yang fasik kau binasakan, itu sudah pantas.
Wa ma balu ahyar, bagaimana dengan 60.000 orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim? Kenapa mereka engkau binasakan juga ya Allah? Maka Allah berjawab, Allah berfirman kepada Yusha bin Nun, lam yaguna yagdohuna lillah. Karena mereka tidak pernah marah karena aku, kata Allah. Kalau marah karena dirinya dihina, iya. Kalau marah karena orang tuanya, pribadinya, anak istrinya dicaci maki, iya. Kalau marah karena partainya dihina, iya. Kalau marah karena organisasinya dihina, iya. Tapi mereka tidak pernah marah karena aku, kata Allah. Nah, jadi hati-hati ya. Walaupun kita nggak bisa jadi seperti mereka, kita nggak bisa. Setidaknya kita jangan benci kepada mereka. Kita doakan mereka. Kita dukung mereka dengan jalan apa saja. Jangan sampai nanti sudah Allah murka, Allah turunkan azab. Karena kalau azab sudah turun, nggak cuma orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Boleh jadi orang-orang yang ahli ibadah sekalipun dapat azab dari Allah. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi ini pentingnya kita cinta atau kita sayang kepada ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena mereka adalah yang dikatakan ulama warasatul anbiya. Mereka lah pewarisnya para nabi dan para rasul. Ya, nah, insya Allah termasuk kita orang-orang yang cinta kepada mereka. Nah, jadi seperti itu. Pentingnya cinta kepada ulama. Lihat, di satu zaman pernah terjadi kemarau panjang. Dan ini dikisahkan di dalam kitab, kalau tidak salah, Mukasyaffatul Qulub. Kemarau yang panjang 3 bulan, sudah tidak turun hujan. Orang kampung, orang satu negeri tersebut sudah mulai panik. Akhirnya sepakat ulamanya, tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, pemuda, pemudi, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, sepakat berkumpul di dalam satu tempat dalam satu waktu demi melaksanakan sholat istisqa. Salah satu sholat sunnah, sholat minta supaya diturunkan hujan. Akhirnya mereka berkumpul dalam satu tempat, dalam satu waktu, di satu lapangan yang besar. Mereka kumpul 3 hari 3 malam munajat, istighozah, minta kepada Allah dengan sholat sunnahnya, dengan ibadahnya yang banyak, dengan wiridnya yang banyak. Belum juga turun hujan. Akhirnya setelah 3 hari kemudian berlalu, nggak lama datang seorang pemuda yang berjalan menghampiri orang yang di dekat perkumpulan yang sedang bermunajat tadi. Nggak jauh dari perkumpulan tadi, dia duduk, kemudian dia gelar sejadah, dia sholat 2 rakaat. Habis dia sholat 2 rakaat, ucapkan salam, assalamualaikum kanan kiri, kemudian dia angkat tangan, dia berdoa. Apa doanya? Perhatikan baik-baik. Ya Allah, berkat kecintaanmu kepadaku, turunkan hujan. Subhanallah, belum kering bibir tadi mengucapkan doa tersebut, melainkan Allah sudah turunkan hujan. Bukan hujan sembarang hujan, hujan yang begitu derasnya, yang begitu lebatnya. Sampai-sampai karena orang yang di perkumpulan yang banyak tadi itu girangnya bukan main, sampai melupakan wasilah doa si pemuda tadi yang diijabah oleh Allah. Tapi dari sekian banyak orang yang gembira tersebut, ada satu orang, satu ulama, satu orang ahli ilmu yang memperhatikan. Apa dia katakan? Hebatnya orang itu. Kita ini sudah 3 hari 3 malam loh di sini. Doa, munajat, istighosah, sholat istisqa berjamaah, satu tempat, satu waktu. Belum juga turun hujan. Ini orang datang dengan remehnya, gelar sejadah. Habis itu dia doa, turun hujan. Akhirnya penasaran, dipanggil itu sama si ulama tersebut. Pemuda, sini kamu. Baik ulama, baik kiai, dia bilang. Saya sih nggak kaget, saya nggak heran. Ketika kamu minta dengan doamu kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Karena Allah tidak akan memberikan, tidak akan menolak orang yang meminta kepadanya. Saya tahu itu. Cuman yang mau saya tanya, dari mana kamu tahu kalau Allah itu cinta sama kamu? Kamu jadikan tawasul, Allah turunkan hujan. Dari mana kamu tahu Allah cinta sama kamu? Tadi dia berdoa, berkat kecintaan Allah kepadaku, turunkan hujan. Akhirnya apa dijawab oleh si pemuda tadi?
Bagaimana aku tidak tahu kalau Allah cinta kepadaku? Karena Allah sudah ciptakan kedua bola mata ini, dan dengan kedua bola mata ini aku pernah dikasih nikmat oleh Allah, pernah memandang wajah seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Dari situ aku tahu kalau Allah cinta kepadaku. Aku jadikan tawasul, Allah kabulkan hajatku. Subhanallah. Lihat, belum senang, belum cinta, baru dikasih kesempatan mandang, dijadikan tawasul, diijabah doanya oleh Allah. Bagaimana dengan kita orang-orang yang cinta terhadap ulama besar kita, terhadap ulama-ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar kita, terhadap guru-guru kita? Insya Allah Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala, beliau seorang ulama besar. Di dalam manakibnya dikisahkan dari sekian banyak perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam. Ternyata beliau ini ada satu usaha. Jadi di samping beliau ulama, Ustaz, beliau juga punya satu usaha. Usahanya apa? Beliau mempunyai satu buah toko. Tokonya itu di tengah pasar. Jualan apa? Jualan bahan dasar. Ini yang untuk bikin kain, untuk bikin baju itu. Satu ketika terjadi kebakaran hebat di tengah pasar tadi. Subhanallah, terjadi kebakaran hebat. Toko beliau di tengah pasar, yang dijual itu bahan kain dasar. Mestinya tokonya yang paling ambles, yang paling habis itu dilalap api. Tapi subhanallah, jangankan tokonya, seng daripada toko tersebut gak terlalap api. Gembira salah satu santri yang juga ikut beliau usaha tersebut, penjaga tokonya datang berlarian ke rumah Imam Syekh Abu Yazid. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Ada apa ente lari dengan tergesa-gesa? Subhanallah Syekh, barusan terjadi kebakaran hebat di tengah pasar. Masya Allah, kata Syekh Abu Yazid. Tapi subhanallah Syekh, terjadi keanehan. Anehnya apa? Dari sekian banyak toko yang terbakar, toko antum nggak terbakar. Apa yang dijawab oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Dan insya Allah semua jawaban ini ada dalam diri kita. Saya tanya sama antum-antum, mobil khusus adik-adik semua, ketika kita terhindar dari musibah, kita jawab apa? Alhamdulillah. Begitu juga dengan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengucapkan alhamdulillah karena merasa terhindar dari musibah. Tapi 2 menit kemudian beliau meneteskan air mata. Itu bedanya beliau ulama dengan kita. Beliau meneteskan air mata karena apa? Menyesal, seakan-akan penempatan kalimat alhamdulillah tersebut tidak tepat pada tempatnya. Yang lain lagi kena musibah, kita bersyukur sama Allah. Berkat penyesalan tersebut 15 tahun Syekh Abu Yazid Al-Bustami nggak keluar dari kamarnya horwat, hanya untuk memohon ampun kepada Allah atas penempatan kalimat alhamdulillah yang dirasa tidak tepat pada tempatnya diucapkan pada saat tersebut. 15 tahun mohon ampun sama Allah di dalam kamarnya holwat. Kalau dipikir-pikir, apa salahnya orang mengucapkan alhamdulillah? Lihat, itulah bedanya kita dengan ulama. Jangan main-main. Apalagi ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus punya backing hidup ini. Harus punya pegangan, harus punya syahid. Maka tanamkan kecintaan kita kepada siapa yang bakal kita jadikan syahid nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Rasulullah. Maka dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, besok kau akan dikumpulkan dengan siapa orang yang kau cintai. Cintanya kita kepada ulama-ulama mutaqaddimin, para orang-orang soleh, habaib, kiai, guru, berkat kecintaan kita kepada Rasulullah, tanpa harus jadi habib, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat, ngaji yang singkat ini ada manfaat, semakin menambahkan kecintaan dan keyakinan kita kepada Rasulullah, kecintaan dan keyakinan kita kepada para habaib, para ulama, khususnya yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita daripada bala, daripada musibah, daripada azab karena kebodohan kita, karena kefakiran kita. Ya Rabb, senantiasa karuniakan kepada kami ya Allah taufik dan hidayah. Selamatkan, jaga, pelihara iman dan Islam kami ya Allah.
Ya Allah, sampai mati masih membawa iman, sampai mati masih berstatus sebagai orang Islam ya Allah. Dan kumpulkanlah kami kelak di yaumil mahsyar dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat, dengan para ahlul bait, dengan para syuhada, dengan para ulama-ulama yang hak, ulama-ulama mutaqaddimin. Dan ya Allah, ya Rabb, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah, selamatkanlah ya Allah iman dan Islam kami ya Allah, dan jangan kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama kita doa, mudah-mudahan hari baik, bulan baik, Allah ijabah doa kita. Allah kabulkan segala hajat dan niat kita. Hajatud dunya bil maisyarah wa hajatul akhiratu bil maghfirah. Dan tidak kita kembali dari tempat ini kecuali Allah ubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham wa yada bihal bala ya Allah wa yada bihal bala ya Rahman wa yadaha bihal bala ya Rahim. Allahumma anfa'nal bala awal waba awal fahsya awal munkar wa suyub wal muhtalifat wa sadaida wal mihan ma zahara wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma. Ya Allah, jaga ulama-ulama kami ya Allah, jaga imam besar kami ya Allah, berikan kemenangan kepada beliau ya Allah, berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan kebahagiaan kepada beliau ya Allah. Begitu juga dengan anak istrinya, begitu juga dengan sahabat kerabatnya, begitu juga dengan orang-orang yang cinta kepada beliau ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb istajib doana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bidul wa tamamin kulli salwa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah.